Shalom sobat yang terkasih dalam nama Tuhan. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pendidikan filsafat PAK akan menjelaskan, akan mempresentasikan kepada kita tentang aliran filsafat positivisme. Hari ini teman saya Iwan dan Widi dan juga saya sendiri akan menjelaskan bagian per bagian tentang aliran filsafat tersebut. Pertama sekali kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Iwan tentang definisi dari aliran filsafat positivisme. Ya, salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Iwan Suganditari. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya akan membahas tentang positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoris sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan, seperti yang diusung oleh kaum idealisme, khususnya idealisme Jerman klasik. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Terdapat 3 tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu yang pertama, tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sisiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang digunakan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Tokoh-tokohnya Auguste Comte, Littre, Lafite, Mill, dan Spinker. Yang kedua, munculnya tahap kedua dalam positivisme, empirio-positivisme, berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Marx dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal dalam Marxisme. Masalah-masalah pengenal ditafsirkan dalam sudut pandang fisiologisme ekstrim yang tergantung dengan subjektivisme. Yang ketiga, perkembangan positivisme. Tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokohnya Neurath, Carnap, Stieg, Frank, dan lain-lain, serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positisme logis, serta semantika. Pokok bahasa positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika, simbolis, struktur penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Positivisme logis dalam berkembangnya, positivisme mengalami perombakan di beberapa sisi, hingga muncullah aliran pemikiran yang bernama positivisme logis, yang tentunya dipelopori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari lingkaran Wina. Positivisme logis adalah aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau analisis. Definisi dan realisasi antara istilah-istilah. Fungsi analisis ini mengurangi metafisika dan meneliti struktur logis pengetahuan ilmiah. Tujuan dari pembahasan ini adalah menentukan isi konsep-konsep dan penyertaan ilmiah yang dapat diverifikasi secara empiris. Dan ada juga tujuan akhir dari penelitian dilakukan pada positivisme logis ini adalah untuk mengorganisasikan kembali pengetahuan ilmiah di dalam suatu sistem yang dikenal dengan kesatuan ilmu,
yang juga akan menghilangkan perbedaan-perbedaan antara ilmu-ilmu yang terpisah. Logika dan matematika dianggap sebagai ilmu-ilmu formal. Positivisme berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan 3 komponen, yaitu bahasa teoritis, bahasa observasional, dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengaitkan keduanya. Tekanan positivistis penggaris bawahi penegasannya bahwa hanya bahasa observasional yang menyatakan informasi faktual, sementara penyertaan dalam bahasa teoritis tidak mempunyai arti faktual sampai penyertaan itu diterjemahkan ke dalam bahasa observasional dengan kaidah korespondensi. Demikian dari saya, dan selanjutnya akan ditambahkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Ya baik, perkenalkan nama saya Widya Alfionika. Saya akan menjelaskan tentang Auguste Comte dan positisme. Ya, di sini Comte adalah tokoh aliran positisme yang paling terkenal. Positisme percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam, di mana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Aliran ini tentunya mendapat pengaruh dari kaum empiris dan mereka sangat optimis dengan kemajuan dari revolusi Prancis. Pendiri filsafat positisme yang sesungguhnya adalah Henri de Saint-Simon yang menjadi guru sekaligus teman diskusi Comte. Menurut Simon, untuk memahami sejarah orang harus mencari hubungan sebab akibat hukum-hukum yang menguasai proses perubahan mengikuti pandangan 3 tahap dari Turgot. Simon juga merumuskan 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu tahap teologis, periode feodalisme, tahap metafisis, periode absolutisme, dan tahap positif yang mendasari masyarakat industri. Comte menuangkan gagasan positifnya dalam buku De Course of Positive Philosophy yang merupakan sebuah ensiklopedi mengenai evolusi filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan yang sistematis yang semuanya itu terwujud dalam tahap akhir perkembangan. Perkembangan ini diletakkan dalam hubungan statika dan dinamika, di mana statika yang dimaksud adalah kaitan organis antara gejala-gejala diinspirasikan dari De Bonald, sedangkan dinamika adalah urutan gejala-gejala diinspirasikan dari filsafat sejarah Condorcet. Bagi Comte, untuk menciptakan masyarakat adil diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama, metode ini diarahkan pada fakta-fakta. Yang kedua, metode ini diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup. Yang ketiga, metode ini berusaha ke arah kepastian. Yang keempat, metode ini berusaha ke arah kecermatan. Metode positif juga mempunyai sarana-sarana bantu, yaitu pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis. 3 yang pertama itu biasa dilakukan dalam ilmu-ilmu alam, tetapi metode historis khusus berlaku bagi masyarakat, yaitu untuk mengungkapkan hukum-hukum yang menguasai perkembangan gagasan-gagasan. Karl R. Popper, kritik terhadap positivisme logis. Asumsi pokok teorinya adalah satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran, dan Popper menyajikan teori ilmu pengetahuan baru ini sebagai penolakannya atas positivisme
logis yang beranggapan bahwa pengetahuan ilmiah pada dasarnya tidak lain hanya berupa generalisasi, pengalaman atau fakta nyata dengan menggunakan ilmu pasti dan logika. Dan menurut positisme logis, tugas filsafat ilmu pengetahuan adalah menanamkan dasar untuk ilmu pengetahuan. Hal yang dikritik oleh Popper pada positisme logis adalah tentang metode induksi. Ia berpendapat bahwa induksi tidak lain hanya khayalan belaka dan mustahil dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah melalui induksi. Tujuan ilmu pengetahuan adalah mengembangkan pengetahuan ilmiah yang berlaku dan benar. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan logika, namun jenis penalaran yang dipakai oleh positisme logis adalah induksi dirasakan tidak tepat sebab jenis penalaran ini tidak mungkin menghasilkan pengetahuan ilmiah yang benar dan berlaku. Karena kelemahan yang bisa terjadi adalah kesalahan dalam penarikan kesimpulan, di mana dari premis-premis yang dikumpulkan kemungkinan tidak lengkap sehingga kesimpulan atau generalis yang dihasilkan tidak mewakili fakta yang ada. Dan menurutnya, agar pengetahuan itu dapat berlaku dan bernilai benar, maka penalaran yang harus dipakai adalah penalaran deduktif. Penolakan lainnya adalah tentang fakta keras. Popper berpendapat bahwa fakta keras yang terdiri dari sendiri dan terpisah dari teori sebenarnya tidak ada. Karena fakta keras selalu terkait dengan teori, yakni berkaitan pula dengan asumsi atau pendugaan tertentu. Dengan demikian, pernyataan pengamatan yang dipakai sebagai landasan untuk membangun teori dalam positisme logis tidak pernah bisa dikatakan benar secara mutlak. Shalom teman-teman, apa kabar? Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aliran filsafat positivisme, dan saya akan membahas tentang perspektif atau pandangan Alkitab terhadap aliran ini. Tadi teman saya Iwan sudah menjelaskan apa itu aliran filsafat positivisme. Penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan aliran positivisme itu. Jadi singkatnya bahwa aliran positivisme itu adalah suatu aliran filsafat yang mencenderungkan pemikirannya kepada pemikiran bebas. Jadi mereka tidak terikat kepada pendapat ahli manapun. Mereka percaya hanya kepada apa yang terlihat. Mereka hanya percaya kepada fakta-fakta empiris dan bukan kepada sesuatu yang tidak terlihat. Mereka tidak percaya kepada teori evolusi, bahkan karena teori evolusi ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, tetapi mereka percaya kepada sesuatu yang dapat dijelaskan, dapat terlihat oleh mata secara langsung. Itulah yang dimaksud dengan ilmu positivisme. Hari ini saya akan membahas tentang apa pandangan Alkitab terhadap aliran ini. Hari ini kita akan membuka Alkitab dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-29. Saya akan membacakannya bagi kita. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke situ, si Thomas tidak ada. Padahal Yesus itu menampakkan diri, tetapi Thomas pada waktu itu tidak ada di situ. Kemudian maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya, tapi Thomas tidak melihatnya karena kebetulan Thomas sedang tidak ada di situ. Kita lihat di ayat selanjutnya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di sini Thomas berkata apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya.
ada rasa ketidakpercayaan Thomas kepada kesaksian murid-murid Tuhan Yesus yang mengaku bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Thomas berkata, aku nggak percaya kepada apa katamu itu sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya itu dan ke dalam lambungnya itu. Kita bisa lihat di sini bahwa Thomas adalah orang yang nggak gampang percaya dengan sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang nggak dia lihat, ya. Tetapi Thomas sepertinya dia percaya hanya kepada sesuatu yang kelihatan. Lantas di sini kita bisa sebenarnya simpulkan, sebenarnya si Thomas ini orang yang seperti apa, ya. Dia ini termasuk adalah orang yang mengikuti aliran filsafat positivisme, percaya kepada sesuatu yang hanya kelihatannya saja, hanya yang terlihat. Dia nggak percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Jadi hari ini kita belajar dari seorang Thomas yang percaya hanya kepada sesuatu yang kelihatan saja, tetapi tidak mau menundukkan dirinya di bawah kuasa firman Tuhan. Aliran filsafat positivisme tidak pernah menggantungkan dirinya atau menggabungkan dirinya kepada hal apapun, ya, baik itu kepada agama ataupun kepada ilmu pengetahuan sendiri. Karena banyak dalam hal ilmu pengetahuan dan agama yang tidak bisa dijelaskan secara terperinci, karena banyak yang tidak kelihatan, banyak yang sepertinya gak nampak gitu, tapi berusaha dijelaskan oleh ilmu pengetahuan tentang asal usul bumi, tentang asal usul manusia, dan itu tidak kelihatan. Dan ilmu filsafat positivisme tidak percayakan penjelasan yang demikian. Dan Thomas ternyata juga adalah orang yang demikian. Tapi Tuhan tegur dia dan berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita melihat bahwa Tuhan menegur Thomas karena filsafatnya yang salah. Jadi filsafat itu tentang pikiran kita itu bermuara kemana? Apakah kita bermuara kepada pemahaman diri sendiri? Apakah kita bermuara kepada ilmu pengetahuan? Filsafat orang Kristen harus didasarkan pada Alkitab. Kalau Alkitab katakan Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus akan datang kembali dan menjemput orang-orangnya, maka kita harus percaya bahwa itulah kebenaran. Itu adalah suatu hal yang mutlak harus kita percayai tanpa harus mempertanyakan, apa iya demikian, saya kan gak lihat. Nah, ini persoalan banyak orang Kristen. Tapi hari ini kita diajari bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan yang benar adalah Alkitab. Tuhan menegur orang-orang seperti Thomas yang tidak mau percaya, yang sulit percaya, yang suka mengatakan, aku kan gak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus seperti yang dialami oleh Paulus. Dia okelah, dia bisa percaya waktu sinar kemuliaan itu datang meliputi dirinya, tiba-tiba dia tumbang, kemudian Tuhan Yesus berbicara langsung dengan dia. Aku kan gak alami itu. Aku harus maunya alami itulah baru aku percaya sama Yesus. Saya mau katakan bahwa kesaksian Alkitab itu sudah cukup bagi kita, bahkan sudah lebih untuk mengungkapkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Jadi hari ini jangan ada keraguan lagi dalam diri kita untuk mempercayai tentang Alkitab. Hari ini kita sudah belajar bahwa sesungguhnya aliran positivisme itu adalah aliran yang mendasarkan dirinya kepada paham bebas. Artinya bebas untuk berpikir, liberalis. Salah satunya juga bukan hanya si Thomas yang demikian, tapi ternyata juga adalah orang Saduki. Kalau kita buka dalam kitab Lukas pasalnya yang
20 ayatnya ke-27 kita bisa lihat di sana bahwa ternyata Saduki juga adalah orang atau kaum yang memiliki pandang aliran filsafat positivisme. Di sana dikatakan, maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Dia. Di sana dikatakan mereka tidak mengakui adanya kebangkitan. Ya, mereka nggak percaya akan ada kematian setelah kebangkitan. Tapi lagi-lagi Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya ada kebangkitan setelah kematian. Jadi pandangan Alkitab jelas bahwa kita harus mendasarkan sesungguhnya pemikiran kita, kepercayaan kita, iman kita kepada dasar Alkitab, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.